Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis dari dosen pengampu Yuanisa Asyanafi SE MSAK. Tugas ini berjudul Pelanggaran Etika Bisnis PT Paros Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Herliana Rahmadani, saya sendiri. Lalu ada Kak Ilham Ramadan, Kak Namin, Kak Nurmawati, dan Kak Tasya Dila Rahmawati. Langsung saja kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Kak Numa. Silakan Kak Numa. Oke, makasih. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari kebijakan perusahaan yang ada dan yang berpengaruh kuat terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan. Kebijakan dan perilaku yang nyata ini mencakup moral bisnis yang dinyatakan sebagai suatu kumpulan pendirian dan kegiatan yang diberikan baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan pokok pembahasan bisnis. Ada beberapa konsep kunci etika bisnis. Ada integritas, transparansi, tanggung jawab, keadilan, kepatuhan hukum, akuntabilitas. Dari itu semua dapat mengimplementasikan etika bisnis, dapat meningkatkan reputasi perusahaan, yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mencegah konflik atau masalah hukum di masa depan. Saya akan membacakan latar belakang dari pelanggaran PT Paros Indonesia yang terkait dengan produk Albotil. PT Paros Group adalah perusahaan farmasi atau kelompok usaha yang berdiri tahun 1971 di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tanggal 15 Februari 2018, BPOM menarik peredaran produk yang dikeluarkan PT Paros Indonesia. Salah satu produknya yakni Albotil, di mana produk ini didapati pelaporan efek samping yang serius yang timbul dan menyebabkan infeksi setelah penggunaan obat tersebut. Albotil ini salah satu jenis pengobatan untuk mengatasi sariawan yang beredar pasaran saat itu, di mana dalam obat tersebut terdapat zat bernama poliskersulen dengan konsentrasi 36%, di mana polisresulen ini adalah senyawa asam organik, yakni polimorphesular organic acid, yang diperoleh dari proses kondensasi formalin. Polisresulen ini diaplikasikan pada sariawan agar jaringan pada sariawan tersebut mati. Dan kenapa albotil ini digunakan pada sariawan? Karena efek sampingnya akan menghilang dan rasa sakit sariawan itu pun tidak lagi terasa. Baik, terima kasih untuk Kak Nurma. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Sanksi yang dikenakan terhadap kasus Albotil, PT Paros Indonesia memberikan sanksi administratif terhadap kasus Albotil. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis, pembatalan proses registrasi, pembekuan izin edar obat, pencabutan izin edar obat, dan larangan untuk melakukan pendaftaran selama 2 tahun. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Paros Indonesia. Sanksi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan farmasi lainnya agar berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan produknya. Selanjutnya, pelanggaran etika bisnis dalam kasus Albotil, yaitu produk Albotil diketahui mengandung polyresulen yang dapat menyebabkan efek samping serius jika digunakan tidak sesuai petunjuk.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menemukan bahwa penggunaan albutil pada luka terbuka atau sariawan bisa berbahaya dan mengeluarkan larangan penggunaannya untuk keperluan tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan PT Paros terhadap peraturan bisnis dan standar keselamatan. PT Paros tidak memberikan informasi yang memadai mengenai risiko dan efek samping penggunaan albutil. Ketidakjelasan ini menempatkan konsumen pada risiko kesehatan yang tidak disadari. Ada laporan dan penelitian medis yang menunjukkan potensi bahaya dari penggunaan albutil untuk tujuan tertentu. Namun PT Paros tampaknya mengabaikan atau tidak segera menindaklanjuti informasi ini, sehingga melanjutkan penjualan produk dengan klaim yang meragukan. Oke, terima kasih untuk Kak Tasya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Namin. Silakan untuk Pak Namin. Ya, terima kasih Mbak Eliana. Saya akan menjelaskan pentingnya etika bisnis dalam industri farmasi. Satu, keselamatan pasien. Produk farmasi secara langsung mempengaruhi keselamatan dan keselamatan pasien. Etika bisnis memastikan bahwa obat-obatan diproduksi, diuji, dan distribusikan dengan standar tertinggi, mengurangi resiko bagi konsumen. Dua, kepercayaan publik. Industri farmasi perlu membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Tindakan yang tidak etis seperti memanipulasi hasil uji klinis atau menyebabkan efek samping obat dapat merusak reputasi perusahaan dan industri secara keseluruhan. Tiga, kepatuhan hukum bisnis perusahaan. Industri farmasi diatur ketat oleh badan-badan seperti FDA di Amerika Serikat dan BPOM di Indonesia. Mematuhi standar etika membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menghindari denda dan sanksi, serta menjaga izin operasional perusahaan. 4. Inovasi dan pengembangan. Etika dalam penelitian dan pengembangan memastikan bahwa proses inovasi dilakukan dengan transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Ini penting untuk penemuan obat baru yang efektif dan aman. Next. Dampak terhadap masyarakat atau konsumen. 1. Resiko kesehatan konsumen yang menggunakan albutil untuk mengobati sariawan atau luka terbuka berisiko mengalami efek samping serius seperti iritasi, luka yang semakin parah, atau infeksi. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan dan komplikasi kesehatan lainnya. 2. Kehilangan kepercayaan. Konsumen merasa tertipu oleh klaim produk yang menyesatkan, akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan dan produk-produk farmasi lainnya. Ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap produk kesehatan secara umum. 3. Biaya tambahan. Konsumen yang mengalami efek samping mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan medis guna mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengguna albutil. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Eliana. Baik, terima kasih untuk Kak Namin. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ilham Ramadhani. Silahkan untuk Kak Ilham. Baik, terima kasih Mbak Eli. Selanjutnya kita akan membahas dampak terhadap perusahaan. Dari segi kerugian finansial, penarikan produk, denda, dan biaya hukum terkait pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, biaya untuk memulihkan reputasi dan mengimplementasikan perbaikan sistem juga cukup besar. Lalu kerugian reputasi, pelanggaran ini merusak reputasi PT Paros sehingga membuat kepercayaan konsumen dan profesionalitas medis terhadap perusahaan dapat berkurang drastis, yang berujung pada penurunan penjualan dan pangsa pasar. Lalu sanksi regulasi PT Papros mungkin akan menghadapi denda, sanksi, atau tindakan hukum dari badan pengawas seperti BPOM. Ini dapat mencakup larangan distribusi produk, penarikan produk dari pasar, atau bahkan pencabutan izin operasional. Lalu bagaimana strategi yang harus dilakukan
dalam peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, ya ini dengan melakukan audit internal ya. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua produk dan praktik bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kolaborasi dengan regulator, dengan bekerja sama secara proaktif dengan BPOM untuk memastikan semua produk memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Lalu perbaikan praktik pemasaran, klaim yang valid, dengan memastikan semua klaim pemasaran didukung oleh bukti ilmiah yang kuat juga transparan. Lalu edukasi konsumen, menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen tentang penggunaan yang tepat, manfaat, serta potensi risiko produk. Selanjutnya, penguatan sistem pengawasan dan kontrol kualitas dengan melakukan uji klinis yang ketat dapat memastikan keamanan dan efektivitas produk sebelum dipasarkan. Lalu melakukan pengawasan pasca pasar, melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap produk yang sudah beredar di pasar untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Lalu transparansi dan komunikasi yang jujur tentang pengungkapan efek samping, misalnya mengenai semua potensi efek samping dan risiko penggunaan produk. Respon cepat terhadap masalah, dapat bertindak cepat dan transparan dalam menangani keluhan atau masalah yang diidentifikasi oleh konsumen atau pihak berwenang. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Etika bisnis memberikan pelatihan reguler pada karyawan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan konsumen. Lalu terhadap kepatuhan regulasi, mengadakan pelatihan khusus mengenai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di industri farmasi. Selanjutnya, terkait penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab, inovasi aman. Ya, ini mendorong inovasi yang tidak hanya efektif, tapi juga aman bagi konsumen. Lalu kolaborasi ilmiah dengan bekerja sama dengan institusi akademik dan penelitian untuk memastikan bahwa pengembangan produk berdasarkan pada penelitian yang kuat. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan perusahaan dapat memperbaiki pelanggaran yang terjadi, membangun kembali kepercayaan konsumen, serta memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan standar etika dan regulasi yang tinggi. Saya kembalikan ke moderator selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Ilham. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu pelanggaran etika oleh PT Paros dalam kasus abortil menyoroti pentingnya etika dalam industri farmasi. Mengabaikan prinsip-prinsip etika tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan farmasi harus menjalankan bisnis dengan integritas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Pelanggaran etika oleh PT Paros dalam kasus Abotil menunjukkan bahwa pentingnya integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab sosial dalam industri farmasi. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan ini, membangun kembali kepercayaan konsumen, dan memastikan bahwa produk mereka aman dan efektif. Kasus PT Abotil ini sendiri memberikan pelajaran berharga bagi semua perusahaan dalam industri farmasi. Integritas dan etika bisnis bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua klaim produk didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan bahwa mereka transparan dalam mengomunikasikan manfaat dan risiko produk pada konsumen. Etika bisnis yang kuat akan membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan, memastikan keputusan terhadap regulasi, dan menjaga reputasi yang baik di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 15. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.